Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kematian seorang ulama adalah musibah. Kematian ulama adalah bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Begitu pula dengan gempa bumi juga merupakan tanda-tanda kiamat. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Tidak akan datang hari kiamat sampai diangkatnya ilmu. Wa taktsura al-zalazil, dan sampai banyak terjadi gempa bumi. Wa yataqarabaz zaman, dan zaman semakin terasa dekat. Waktu semakin terasa cepat. Kemudian watadharul fitan, fitnah yang besar begitu banyak terjadi, ya. Wa yakthura al-haraj awil qatl, atau banyaknya al-harju, yaitu pembunuhan. Kemudian ya, wa yaksural malu fikum fayafid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana harta banyak ya, namun ya itu semua ya tidak dibutuhkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita kehilangan begitu banyak ulama di dunia ini, baik dari negeri kita di Indonesia maupun di luar negeri. Ulama-ulama besar, para ahlul ilmi, para ahlul Quran, yang tentu ini adalah sebuah musibah buat kita semua, karena keberadaan ulama akan menjadi pembimbing, pengarah umat menuju kejayaannya, pengarah umat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu meninggal Ustadz Mu'inuddin, ya, salah seorang alim dari Solo, Surakarta, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baru-baru kita kehilangan lagi seorang pejuang Al-Quran, ahlul Quran, Syekh Ali Jabir, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dalam umur yang masih kurang lebih 44 tahun. Dan para kiai, para ulama kita yang lain yang begitu banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah musibah. Musibah karena diangkatnya ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama itu sebagai pewaris para nabi, penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan secara khusus dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat ilmu itu langsung diangkat begitu saja. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Akan tapi ilmu itu diangkat dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika seorang alim itu atau tidak ditinggalkan di muka bumi ini seorang alim pun,
ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka manusia mengambil pemimpin yang bodoh, panutan-panutan yang tidak mengetahui urusan umat, urusan masyarakat banyak. Namun apa yang terjadi? Fasu'ilu, ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kematian para ulama adalah musibah, dan ini sekaligus pelajaran buat kita untuk kita bisa mencintai mereka, mendoakan mereka, dan meneruskan perjuangan mereka, ya, untuk meninggikan dan memuliakan Al-Quran dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah banyaknya musibah, ya, wataksural zilzal, banyaknya bencana, banyaknya gempa bumi. Meskipun sebagian ulama menjelaskan ketika kiamat kubro itu sudah semakin dekat, maka gempa bumi itu menyeluruh, ya, hampir di seluruh penjuru bumi ini. Dan yang kedua adalah dia dalam waktu yang atau dalam rentan yang begitu dekat, ya, sangat dekat terjadinya itu. Maka kita harus terus, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini, ya, terjadi gempa di Mamuju, itu menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana lemahnya kita, agar kita tetap mengambil pelajaran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya fitnah, ya, banyaknya pembunuhan, ya, yang terjadi, dan, ya, semuanya itu adalah bagian daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Pembunuhan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Begitu mudah orang menghilangkan nyawa seseorang. Itu juga merupakan tanda-tanda kiamat. Kemudian banyaknya fitnah yang terjadi, baik itu berupa maksiat ataupun hal-hal yang sifatnya pembangkangan terhadap, ya, Allah Subhanahu wa taala.